Good morning. Welcome to Home Learning SD Kartika 10 with Miss Citra. Okay, congratulations. You've done your mid-semester test. Great job. Selamat ya, anak-anak sudah menyelesaikan ujian tengah semesternya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita. Okay. Today, we are gonna learn the lesson 14. Ayo dibuka bukunya halaman 111 di lesson 14. Title is I study at state school. Artinya, aku belajar di sekolah negeri. Nah, di pelajaran hari ini kita akan belajar tentang types of school atau jenis-jenis sekolah. So, let's start the lesson. Nah, in part A, we can see this dialogue. Di bagian A, ada dialog. Mari kita baca bersama ya. Mamat, this is Siti. She is my cousin. Mamat, ini Siti. Dia adalah sepupuku. Hi, how are you, Siti? Nice to meet you. Hai, apa kabar, Siti? Senang bertemu denganmu. Hai Mamat, I'm fine, thanks. Nice to meet you too. Hai Mamat, aku baik-baik saja, terima kasih. Senang juga bertemu denganmu. What school do you go to, Siti? Kamu sekolah di mana, Siti? I go to SD Kenanga. It's a private school. What about you? Aku bersekolah di SD Kenanga. Itu adalah sebuah sekolah swasta. Bagaimana denganmu? Oh, great. I go to SDN Menteng 01. It's a state school. Oh, hebat. Aku sekolah di SDN Menteng 01. Itu adalah sekolah negeri. And then, in part B, we can see some pictures. Nah, di bagian B, halaman 112, ada beberapa gambar. Nah, gambar-gambar ini adalah jenis-jenis sekolah yang ada di Indonesia. The first picture is state school atau sekolah negeri. Nah, state school ini adalah sekolah yang dioperasikan oleh pemerintah dan biaya sekolahnya ditanggung oleh pemerintah. And then that is private school atau sekolah swasta. Nah, sekolah swasta ini dioperasikan oleh yayasan swasta atau yayasan pribadi. Nah, sekolah kita, SDS Kartika, adalah private school atau sekolah swasta. And then, international school, sekolah internasional. Nah, sekolah internasional ini adalah sekolah yang menyediakan kurikulum internasional. Bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa internasional atau bahasa Inggris. And then, that is nature school atau sekolah alam. Di sekolah ini, siswa-siswanya mempelajari tentang alam dan juga lingkungan. This is faith school atau sekolah agama. Di sekolah agama, kita dapat lebih memperdalam tentang agama. And then that is homeschooling. Di homeschooling, kita bisa menerima pendidikan dengan waktu belajar yang fleksibel dan kegiatan pembelajarannya dilakukan di rumah. Oleh sebab itu disebut dengan homeschooling. And then the last one is a special school atau sekolah istimewa. Nah, special school ini adalah sekolah yang dikhususkan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Okay, in part C, you can see some questions. Nah, we have to match the sentences with the words in the box.
Jadi kita harus cocokkan kalimatnya dengan kata-kata yang berada di dalam kotak biru. Let's start. Number one, a school that is operated by the government. Sekolah yang dioperasikan oleh pemerintah. Nah, ini adalah state school, sekolah negeri. Number two, a school that is operated by a private foundation. Sekolah yang dioperasikan oleh yayasan swasta. Ini adalah pengertian dari private school atau sekolah swasta. Number three, a school that teach an international curriculum. Sekolah yang mengajarkan kurikulum internasional. Nah, ini adalah international school. Number four, a school that is based on religious views. Sekolah yang didasarkan dengan pandangan agama. This is faith school atau sekolah agama. Number five, a school whose students learn about the environment and nature. Sekolah di mana murid-muridnya mempelajari tentang lingkungan dan juga alam. Ini adalah pengertian dari nature school atau sekolah alam. Number six, school for students with disabilities. Sekolah untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus. This is special school. Oke, nah di bagian D, halaman 113 ada cerita. Kita baca ya. In Jakarta, we can find many types of schools. Di Jakarta, kita dapat menemukan banyak jenis sekolah. There are state schools, private schools, international schools, faith schools, homeschooling, and special schools. Ada sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah internasional, sekolah agama, ada sekolah di rumah atau homeschooling, dan ada sekolah istimewa atau SLB. State schools are operated by the government and school fees are free. Sekolah negeri adalah sekolah yang dioperasikan oleh pemerintah dan biaya sekolahnya gratis. Meanwhile, for private schools, parents must pay the fees because they are operated by private companies. Sedangkan untuk sekolah swasta, orang tua harus membayar biaya sekolah karena sekolah swasta dioperasikan oleh perusahaan swasta. Moreover, international schools provide international curriculums which are implemented globally. Selain itu, sekolah internasional menyediakan kurikulum internasional yang diimplementasikan secara global. For students who want to have a religious education, they can go to faith schools. Untuk siswa yang ingin memiliki pendidikan agama, mereka dapat pergi ke sekolah agama. Then, for those who want to learn with a flexible schedule, they can take homeschooling. Lalu, untuk siswa yang ingin belajar dengan waktu yang fleksibel, mereka dapat mengambil homeschooling atau sekolah di rumah. For students who have disabilities, they can choose special schools. Untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus, mereka dapat memilih special schools. Oke, nah ada 5 pertanyaan nih. We have to choose true or false.
Ya, kita jawab ya. Number one, a special school is a school for students with disabilities. Sekolah istimewa adalah sekolah untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus. True or false? True. Number two, there are many types of schools in Jakarta. Ada banyak jenis sekolah di Jakarta. True or false? True. Number three, international schools use national curriculums. Sekolah internasional menggunakan kurikulum nasional. True or false? False, karena kurikulum yang digunakan di sekolah internasional pastinya kurikulum internasional. Number four, in state schools, parents must pay fees. Di sekolah negeri, orang tua harus membayar biaya sekolah. True or false? False. Kalau di sekolah negeri, biaya sekolahnya ditanggung oleh pemerintah. Number five, we can learn about religion in faith schools. Kita dapat belajar lebih tentang agama di sekolah agama. True or false? True. Okay, now this is in part E. Ada di halaman 114 bagian E. Ada di bagian E. Nah, this is the table. Ada karakteristik tentang sekolah-sekolah yang tadi sudah kita bahas. Nah, kita coba jawab ya dari nomor 1. Operated by the government. Dioperasikan oleh pemerintah. Nah, ini adalah ciri sekolah negeri, state school. Beri tanda centang ya. Number 2, operated by non-government organization. Dioperasikan oleh organisasi non-pemerintah. Nah, ini adalah ciri dari private school. Number 3, school fees are free. Nah, kalau biayanya free, ini adalah ciri-ciri dari sekolah apa ya? Yap, state school atau sekolah negeri. Oke, nah untuk selanjutnya, number 4 until number 13 is your homework. Ya, jadi ini tugasnya ya untuk hari ini, melanjutkan nomor 4 sampai nomor 13. Dikerjakan di bukunya ya, difoto dan dikirim ke Miss Citra. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. See you.